Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar mengenai makna penting nama Tuhan bagi umatnya, yaitu menyatakan siapa Tuhan dan karakternya. Berikut ini kita akan melihat pemakaian atau penyebutan nama Tuhan oleh umatnya, baik dalam PL maupun PB. Nama Tuhan disebut dengan tidak menyebut nama yang dimaksud, tetapi nama Tuhan itu mengacu pada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham memanggil nama Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8 dituliskan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham memanggil nama Tuhan, sekalipun kita tidak membaca tentang nama Tuhan yang dimaksud. Tetapi jelas nama Tuhan itu dalam ayat ini mengacu kepada Tuhan sendiri. Kemudian dalam pasal 13 ayat yang keempat kitab Kejadian ditulis, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 19, kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan namanya di hadapan Musa. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kemudian di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang kelima dituliskan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Selanjutnya kita melihat bahwa bangsa Israel diperingatkan agar tidak mencemarkan nama Tuhan. Dalam Imamat pasal 22 ayat 32 dituliskan, janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Selanjutnya kita membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, bahwa nama Tuhan tidak boleh dipandang atau dianggap sia-sia. Demikian firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah diulang di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 11. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita membaca juga di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-18 bahwa nama Tuhan itu disebut ajaib. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Menyebut memanggil nama Tuhan berarti menyembah Dia sebagai Tuhan. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 33 dituliskan, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Demikian juga dengan Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kita juga membaca di dalam Ulangan pasal 18 ayat yang kelima, bahwa para imam Israel harus melayani dalam nama Tuhan. Dituliskan, sebab Dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari fakta-fakta penyebutan nama Tuhan yang telah kita baca dari Perjanjian Lama
Maka konsekuensinya, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ungkapan nama Tuhan merujuk pada karakter Tuhan secara keseluruhan. Itu adalah pernyataan ringkasan yang mewujudkan seluruh pribadi Tuhan. Nah, ketika kita melihat ke Perjanjian Baru, kita menemukan hal yang sama. Nama Yesus digunakan dengan cara yang mirip dengan nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Keselamatan adalah melalui namanya. Demikianlah dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dituliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam Matius pasal 18 ayat 20, kita membaca, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang percaya berkumpul dalam namanya. Doa harus dibuat atau dinyatakan, dinaikkan dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Demikian juga hamba Tuhan yang menyandang nama Kristus akan dibenci. Matius 10 ayat 22 menulis, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kitab Kisah Para Rasul sering menyebutkan tentang penyembahan pelayanan dan penderitaan dalam nama Yesus Kristus. Di antaranya kita bisa melihat contoh dalam Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat yang ke-18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11, Rasul Paulus menuliskan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas, dalam nama Yesuslah setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sama seperti nama Tuhan dalam Perjanjian Lama berbicara tentang karakter kudus Tuhan, demikian pula nama Yesus dalam Perjanjian Baru berbicara tentang karakter kudus Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.